Salam buat para sahabat semua. Semoga keadaan kita di hari ini penuh dengan luapan sukacita, syukur di hadapan Tuhan. Sebab kita meyakini, kita percaya apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita pasti itulah yang terbaik. Oleh karena itu kita senantiasa bersyukur, kita bersukacita, kita berterima kasih kepada Tuhan. Nah teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terlebih khusus bagi kaula muda, sadar atau tidak sadar, perkembangan dunia yang terus terjadi di mana-mana dalam berbagai sektor telah mengancam eksistensi kita sebagai manusia, terlebih khusus bagi kaula muda. Sebut saja di sektor teknologi. Perkembangan teknologi terjadi di mana-mana. Oleh karena perkembangan teknologi yang terus terjadi, terus berkembang yang begitu pesat, sangat mengancam eksistensi dari manusia. Dahulunya ada sektor-sektor pekerjaan tertentu yang harus dilakukan oleh tenaga manusia. Tetapi karena terjadi perkembangan teknologi yang begitu besar, begitu cepat, sehingga mengancam eksistensi manusia. Dahulunya dikerjakan oleh manusia, tapi karena kemajuan teknologi, sekarang sudah dilakukan oleh teknologi. Katakan saja mesin cuci yang dahulunya mencuci baju harus dilakukan oleh tenaga manusia, sekarang tidak lagi dilakukan oleh tenaga manusia. Itu baru satu contoh saja dalam sektor teknologi, yaitu mesin cuci. Bagaimana 10 atau 20 tahun ke depan, bagaimana teknologi terus berkembang, begitu banyak hadir teknologi-teknologi yang begitu canggih, mesin-mesin yang akan menggantikan tenaga manusia. Baru-baru ini saya banyak membaca berita atau isu-isu bahwa tenaga perkantoran akan digantikan oleh tenaga robot. Ini kemajuan yang sungguh luar biasa yang akan mengancam eksistensi sebagai manusia, di mana serapan lapangan pekerjaan akan semakin berkurang dan akan terjadi ketidakstabilan ekonomi baik dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, dan sebagainya. Perkembangan yang terus terjadi ini mengakibatkan dunia ini seperti panggung kompetisi, di mana orang-orang yang tidak bertahan, tidak mendapat juara, dengan sendirinya akan dieliminasi atau tidak dibutuhkan, tidak mendapatkan juara. Oleh karena itu teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam era yang terus berkembang ini, kita harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin, sehingga kita tidak dieliminasi dengan sendirinya oleh karena kemampuan pribadi, oleh karena skill yang tidak ada. Kebenaran firman Tuhan menampar kehidupan kita. Dan saya juga terpukul ketika membaca kebenaran firman Tuhan ini. Injil Matius pasal yang kelima ayat 13, firman Tuhan berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Firman Tuhan ini sungguh luar biasa dalam perjalanan kehidupan kita dan sungguh memukul pribadi kita. Garam tentu sudah tidak lagi menjadi hal yang asing dalam pendengaran kita, dalam kehidupan kita. Sebab garam gampang sekali kita temui, entah itu di supermarket, juga ada di rumah kita atau di dapur kita. Dan garam adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan pada makanan. Kita diberi predikat oleh kebenaran firman Tuhan sebagai garam dunia. Kita tidak hanya menjadi garam pada sebuah wadah tempat makanan atau pada makanan tertentu, tetapi kita adalah garam dunia. Artinya kita harus bermanfaat, kita harus berguna di tengah-tengah dunia ini. Tetapi ketika kita tidak lagi menjadi garam yang asin, kita tidak lagi berguna, kita tidak lagi bermanfaat di tengah-tengah dunia ini. Dalam era yang terus berkembang ini yang mengancam eksistensi sebagai manusia, kita harus berupaya berinovasi, berkreasi untuk mengembangkan pribadi kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang dibutuhkan. Bukan kita yang membutuhkan dunia, tetapi dunia yang membutuhkan kita. Melalui kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita agar kita jangan jadi seperti garam yang tidak asin lagi, yang tidak ada lagi gunanya selain dibuang bahkan diinjak orang. Itu sebuah renungan bagaimana kita terus mengembangkan pribadi kita, kehidupan kita untuk menjadi orang-orang yang lebih baik daripada hari kemarin. Dengan demikian kita meminimalisir tindakan-tindakan yang disepelekan, dikesampingkan, tidak dihargai, tidak dihormati. Karena kita adalah orang-orang yang penuh dengan kualitas, orang-orang yang penuh dengan potensi yang baik dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan pribadi kita untuk terus hidup di masa mendatang. Kita menjadi orang-orang yang berguna, orang-orang yang bermanfaat. Kita mempersiapkan entah itu melalui pendidikan, sikap, skill, dan lain sebagainya.